saya menyapa untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang menyiapkan yang sudah meluangkan waktunya pada ngobrol santai bersama dengan Profesor Iza Mahrufa. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi mengenai PPKM darurat, khususnya terkait dengan bagaimana survivalitas ekonomi di Indonesia nih dengan adanya kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 di Jawa, Bali, berikut juga ada 15 daerah yang di luar Jawa, Bali. Nah, sebelumnya saya mengenalkan dulu sedikit biodata mungkin ya Prof ya, saya kenalkan untuk teman-teman pendengar semua ini, Sobat Perekonomian Maju. Profesor Dr. Iza Mahrufa SIM, MSI, beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga beliau merupakan guru besar di bidang ekonomi pembangunan. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas 11 Maret Surakarta, bidang studi ekonomi pembangunan, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan yang sama, ekonomi pembangunan. Banyak sekali ini kegiatan penelitian dan pengabdian yang udah Prof Iza lakukan, juga kegiatan-kegiatan ilmiah. Langsung aja kita masuk pada diskusi ataupun ngobrol siang kita pada siang hari ini. Prof, bisa dibilang PPKM darurat ini kan udah berjalan, udah hampir mau 10 hari lah, sekitar 10 hari. Dan dampaknya tadi teman-teman juga cerita kerasa banget tuh Prof. Nah, menurut Prof Iza sendiri, kira-kira itu gimana ya Prof? Terutama terkait di bidang survivalitas ekonomi gitu Prof. Oh ya, jadi memang begini Mas Bagus dan teman-teman sekalian gitu ya. Kita itu kan memang krisis ya, ini satu krisis yang agak berbeda dengan sebelumnya. Mungkin saya cerita kelas balik sebentar ya gitu ya. Kalau apa namanya kita cerita masalah krisis, tapi saya nggak tahu nih Mas Bagus ini generasi apa nih? Generasi 90-an atau 2000-an ini Mas Bagus? Generasi 90-an. Kelahiran tahun berapa tuh? Kelahiran tahun berapa? 96. Oh 96. Pada saat krisis besar itu Mas Bagus baru usia 2 tahun tuh, yang bingung ini ya apa papa mamanya ya, karena kan beli susu mahal lah, terus segala macam kayak popok dan sebagainya itu juga sangat mahal gitu. Waktu itu kita kan ngadepin krisis moneter ya, yang dimulai dari krisis perbankan, moneter, kemudian masuk ke krisis ekonomi, habis krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan, sampai akhirnya tumbangnya Orde Baru gitu kan. Itu di tahun 1998. Itu pun krisis baru berhenti, baru mulai stabil di tahun 2003 2004 itu baru stabil. Itu adalah krisis ekonomi. Kemudian tahun 2008 itu kita juga ngalami lagi, tapi itu yang ngalami dunia gitu. Jadi krisis keuangan global, hanya saja di Indonesia karena kita kebetulan tidak terlalu terikat dengan kondisi ekonomi besar pada saat itu, maka kita masih bisa selamat dari krisis 2008. Nah, kemudian krisis ini, krisis 2020 ya, itu kan sebuah krisis yang multidimensi ya. Multidimensi di mana aspeknya itu kan aspek kesehatan, gitu, aspek kesehatan yang kita sendiri sampai sekarang belum tahu. Kita itu kan masih meraba-raba ya, mulai dari yang disebabkan oleh tadi awal-awalnya yang dituduh pertama kali kan dari kelelawar lah, dari makanan dan seterusnya, sampai kemudian sekarang menjadi variannya bermacam-macam, ada varian Delta, ada varian Gamma dan seterusnya gitu kan. Nah, ini sampai sekarang kita belum tahu nih krisis ini seperti apa, penyebarannya secepat apa gitu. Yang kita tahu bahwa sekarang penyebaran yang berikutnya itu sudah sangat luar biasa cepat. Nah, kalau kita bicara mengenai kapan nih kita akan berhenti, kapan nih ekonomi akan bangkit lagi gitu. Krisis itu kan punya beberapa fase nih. Kalau saya amati ya, khususnya di krisis yang multidimensi diawali dari kesehatan ini. Yang pertama adalah fase rescue. Iya kan? Pertama kali terjadi krisis itu kan rescue dulu nih. Wah, kita harus menyelamatkan dulu orang yang kemudian ekonominya mendadak sontak harus turun, kemudian juga kesehatannya juga banyak yang kena, banyak korban, bukan hanya sakit tapi juga korban jiwa gitu ya, dan tingkat kematiannya kan cukup besar untuk akhir-akhir ini. Nah, kalau kita sudah sampai fase rescue di mana kemudian pemerintah mengeluarkan BLT, bantuan UMKM dari aspek ekonomi ya, BLT, bantuan UMKM, kemudian ada kartu prakerja gitu kan. Ya, itu betul. Kita sudah mulai dari rescue kita sudah mulai stabil nih. Ketika masa-masa tahun 2020 di bulan-bulan
Agustus September tahun kemarin gitu, itu kita kan sudah mulai landai kan, kemudian sudah mulai stabil gitu kan. Nah pada saat itu kita sebenarnya sudah mulai masuk recovery. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya gitu, Indonesia itu sebenarnya di tahun 2020 itu kita kemarin mentargetkan pertumbuhan ekonomi positif atau plus 5,5% lah, gitu. Kemudian dengan hantaman krisis kita mulai sadar krisis ini, kemudian mulai ada PSBB, itu waktu itu kan namanya PSBB ya, itu di Maret tahun 2020. Ya, tanggal 2 Maret 2020 itu pasien pertama di Indonesia ketahuan gitu. Dan waktu itu saya keinget banget lockdown di Solo gitu, itu pada tanggal 12 Maret. Karena apa? Karena kami itu ulang tahun gitu kan, 11 Maret kan ulang tahunnya tanggal 11 Maret tuh. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah ada sidang terbuka, kita sudah ada peragaan busana adat dan seterusnya, tapi paginya ketika kita melakukan pengabdian sosial langsung semuanya ditutup. Pameran yang tadinya sudah kita siapkan ditutup gitu kan. Itu tanggal 12 Maret. Makanya nih sampai sekarang sudah ini mulai lockdown ya istilah kita ya, mulai PSBB waktu itu di tanggal 20 Maret atau pembatasan kegiatan berskala mikro. Nah, kemudian kita berjalan dengan kekhawatiran yang luar biasa, kemudian rescue itu bisa berjalan, stabilitas itu bisa mulai rescue tadi sudah mulai stabil di bulan-bulan Oktober November gitu, kita sudah mulai landai jumlah korbannya, jumlah yang meninggal, yang sakit gitu. Masyarakat sudah mulai adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Dengan 3M, waktu itu kita belum 5M loh, kita baru 3M kan. 3M. Nah, kemudian 3M gitu. Nah, kemudian di saat itulah kita sudah mulai agak merasa adaptasi kebiasaan baru atau new normal gitu. Tadinya namanya new normal, tapi masyarakat menganggap new normal itu kembali normal gitu kan. Bukan kenormalan yang baru gitu. Sehingga kemudian new normal itu diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kemana-mana pakai masker, kemudian ada pembatasan jarak dan seterusnya. Tapi maaf, di bulan Januari Februari tahun 2021 ini kita sudah mulai nyaman, kita sudah mulai merasa bahwa krisis mereda. Akhirnya apa? Prokes yang selama ini kita lakukan itu kemudian ditinggalkan. Kita memang pada saat itu ada pembatasan untuk tidak mudik, tapi buka bersama di mana-mana ada gitu kan. Kemudian juga yang tidak mudik di hari raya tapi mudik setelah hari raya gitu kan ada tuh. Ya, dunia wisata itu kemudian mulai bergairah, orang mulai datang beramai-ramai, liburan di banyak tempat gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya kita sudah mulai pada recovery, kita masuk lagi kepada rescue. Baru sekitar 1 bulan terakhir ini kan korbannya berjatuhan sangat banyak. Kita yang tadinya masih pada tataran puluh ribu gitu ya, kita sudah turun lagi ke 9.000, 6.000, 5.000. Kemarin itu kita luar biasa, 20.000, 35.000, 40.000. Sekarang 56.000 gitu. Artinya kita yang sudah masuk pada tataran recovery itu harus balik lagi pada tataran rescue. Gitu. Ya, kita ke rescue lagi gitu. Rescue-nya bukan hanya di kedokteran, bukan hanya di kesehatan, tapi juga rescue pada masalah-masalah ekonomi gitu. Kalau kita lihat sektor yang terhantam luar biasa gitu ya dengan adanya COVID ini, dengan PKKM ini, itu yang pertama adalah dari aspek tourism. Ya, wisata ya, itu jelas. Paling terdampak. Ya, itu jelas langsung karena apa? Semua tempat wisata ditutup. Bahkan wisata alam yang tadinya orang bilang oke, kita nyari di udara terbuka dan seterusnya, itu ternyata juga menjadi sumber penularan yang cepat juga terjadinya gitu. Wisata, perhotelan, restoran gitu kan. Kemarin kan kita dengar banyak juga yang melanggar aturan PKMM sehingga harus ditutup lah, yang harus bayar denda dan seterusnya. Saya beberapa waktu yang lalu itu sempat muter dari tol gitu ya, saya pengen ngecek rest area gitu, ternyata memang Masya Allah sepi sekali, sehingga bisnis transportasi, restoran, toko, mall itu memang benar-benar turun lagi. Ini akan kita lihat apakah program PPKM ini akan berhasil atau tidak, itu pada 2 minggu ke depan, karena ini kan satu yang seperti makan buah si malakamalah. Ketika kita bebaskan
pergerakan mobilitas masyarakat, maka tingkat kesehatannya akan turun. Tapi ketika kita kenceng pada tingkat kesehatan, maka otomatis ekonomi masyarakat akan ambruk. Jadi istilahnya kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati gitu kan. Nah ini sebenarnya susah juga ya Prof sebenarnya Prof. Ngeri ya, ngeri kan. Ngeri banget. Tadi jadi yatim atau jadi piatu kan gitu kan. Nggak mau milih gitu. Tapi Prof, saya mau tanya, ini kan kita ekonomi kita ini kan disokong hampir 60% kan dari konsumsi domestik ya, yang artinya dari kita belanja, masyarakat belanja dan lain sebagainya. Dengan adanya PPKM ini kan otomatis masyarakat juga rendah kan untuk belanja mereka. Itu gimana Prof? Pasti kan akan berdampak dong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya ini. Oke. Benar sekali ya Mas Bagus. Kita itu kemarin termasuk pemerintah itu kan sangat sadar ya bahwa kita itu kan demand side kan, jadi perekonomian kita memang didukung oleh sektor demand ya, begitu ada permintaan naik maka untuk ekonomi akan naik. Ini kan yang kemarin dilakukan pemerintah dengan BLT tadi kan, BLT, UKM, prakerja itu kan sebenarnya untuk mempush dari demand side tadi, dari daya beli masyarakat. Nah sekarang itu ada satu hal yang juga kita cermati gitu ya. Kalau tadi saya bicara mengenai usaha-usaha yang terhantam COVID yang kemudian jatuh, tapi ternyata kan ada yang rising Mas, ada yang tumbuh juga. Yang tumbuh itu misalnya untuk e-commerce. Kemudian delivery, ya kan, logistik, kemudian delivery, kemudian telemedicine, itu kan tumbuh gitu. Nah ini kalau saya lihat sebenarnya masyarakat sejak munculnya COVID yang menyebabkan kita harus membatasi banyak kegiatan, itu adaptasi masyarakat terhadap industri 4.0 khususnya pada online system itu sebenarnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Kalau kami di dunia pendidikan waktu itu kan harus ada blended learning gitu kan, gabungan antara luring dengan daring. Banyak dosen yang menolak kan, kita luring aja nggak bisa memasukkan ilmu dengan banyak seperti yang diharapkan, apalagi daring. Tapi begitu kondisi ini memaksa, daring semua ternyata bisa. Sekolah-sekolah juga sama. Ibu-ibu yang tadinya pegang HP itu hanya untuk selfie, ya kayak saya lah, hanya untuk selfie, kirim di Facebook. Makanya saya tadi bingung ya, karena saya kan order Facebook bukan order Instagram gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi sudah bisa gitu. Diketawain suami tadi begitu datang, mana HP? Nah ternyata adaptasinya sudah bisa jalan gitu. Nah ini pun sudah mulai. Jadi banyak UMKM, banyak usaha kuliner yang sudah beradaptasi dengan berbagai macam provider gitu ya, yang menyediakan platform-platform untuk usaha secara online. Bahkan di kami di UNS ketika kemarin ada KKN COVID gitu, kita kan pendidikan tetap harus jalan ya. Kita ada KKN, kuliah kerja nyata itu, yang istilahnya KKN di rumah saja, jadi hanya lingkungan-lingkungan sekitar. Itu ternyata banyak mahasiswa yang kemudian menciptakan platform belanja untuk lingkungan. Jadi hanya untuk lingkungan, untuk sekitar aja gitu. Desa gitu ya Prof ya? Iya betul, basicnya kayak gitu. Dan ternyata akhirnya justru menumbuhkan ekonomi di sekitar. Sekarang yang namanya emak-emak gitu ya, itu kan yang namanya bisnis buka catering lah, bisnis just tip lah, bisnis apa itu kan berjalan dengan sangat bagus. Dan mereka senjatanya kan hanya ini, ya kan? WA dan seterusnya gitu. Nah ini yang kemudian memang kita harus agak berubah mindset kita gitu. Mindsetnya bahwa kita belanja dari rumah. Yang jualan juga jualan dari rumah, ekonomi di-create dari rumah, yang menciptakan industri juga dari rumah. Ada satu pengalaman ini mungkin juga terjadi di tempat-tempat yang lain gitu. Ada satu usaha yang ada di Sukoharjo, kebetulan saya kan tinggalnya di Sukoharjo. Itu usaha lurik gitu kan, di usaha lurik. Mereka tadinya punya alat ATBM sangat banyak. Kan kalau lurik itu kan pakai alat tulis bukan mesin itu ya, gitu. Nah, padat karya berarti ya Bu? Iya, padat karya. Nah, begitu terjadi waktu itu bukan PPKM ya, waktu itu ada kayak PSBB awal itu ya. Ya, PSBB itu. Nah, itu dia tadinya juga sempat berhenti, tapi kemudian berpikir, kalau gitu alatnya dibagikan ke masing-masing orang gitu kan. Alatnya dibagikan ke masing-masing pekerja yang selama ini membantu dia bekerja. Alatnya dibawa ke rumah. Si rata-rata yang bekerja itu wanita gitu ya, itu bisa mendampingi anaknya sekolah,
kemudian si pengusahanya itu tetap bisa menjalankan usahanya, gitu kan? Sementara terjadi penurunan di listrik, kan listriknya berkurang, di uang makannya berkurang, tetapi usaha tetap jalan. Itu yang pertama. Jadi saya pikir bagaimana mereka meng-create atau melihat bahwa sebuah tantangan itu menjadi peluang, gitu kan? Bagaimana peluang itu bisa digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kehidupan masyarakat. Dan ternyata kemudian sekarang usaha dia itu merambah. Kalau tadinya hanya jualan kain gelundungan aja gitu, sekarang dia sudah bikin dompet, bikin tas, bikin baju, dan jualannya mana? Jualannya di sini, jualannya di Instagram, jualannya di Facebook gitu, dan tetap jalan. Bahkan sekarang dia tidak hanya membuat barang saja, tetapi dia juga sudah membuat konveksi yang kemudian menggunakan tenaga sekitar. Ini baru satu contoh. Saya yakin sebenarnya di tempat lain juga terjadi seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus tetap positif lah, kita tetap harus optimis lah. Sekarang kalau saya mau bilang positive thinking itu saya hati-hati ya. Begitu bilang positif gitu langsung pikirannya positif COVID gitu ya. Kita harus optimis gitu ya, pakai bahasa itu aja. Oke. Iya sih Bu, emang bakal ada itu ya. Jadi untuk the new normal atau to the next normal lah, normal yang selanjutnya gitu. Bukan seperti normal yang dulu. Bahkan banyak adaptasi baru ya, terutama di bidang e-commerce. Sama kayak mungkin sekarang kita WFH gitu kan, banyak kantor-kantor yang udah memikirkan lagi kira-kira masih butuh kantor secara fisik atau enggak nih sekarang. Itu juga lagi banyak sekarang. Terus banyak anak-anak muda kayak seusia saya itu udah mulai banyak yang freelance, kemudian kerjanya nyantai dari rumah. Bahkan ada teman itu yang kerja di startup ojek online, dia tuh udah sekitar setahun lebih mereka WFH Ibu. Jadi emang kerjanya udah dari rumah, benar-benar dari rumah gitu loh. Bisa menekan biaya kos produksinya berkurang, kos listriknya nggak ada, wifi juga nggak ngeluarin ya kan. Jadi emang lebih mungkin banyak yang mikirnya lebih efisien dengan hal itu ya. Kalau misalnya kita bisa melihat sisi optimisnya dari adanya COVID-19 ini. Iya. Walaupun selalu ada hal yang mungkin juga tetap harus kita bantu gitu ya. Artinya kan itu tidak semuanya bisa seperti itu. Tetap ada yang kita memang ya kita harus offline gitu. Tetapi offline itu kan juga tetap harus prokes lah. Prokes. Ya, baik. Ada satu juga loh Mas yang ini mungkin kalau Mas Bagus belum mengalami kan. Kalau kami yang sudah senior gitu, saya nggak mau bilang tua loh Mas, saya bilangnya senior gitu kan. Nanti bilang tua, aduh belum keriput gitu kan. Senior gitu kan. Nah, itu kan misal nih, kemudian usaha-usaha wedding organizer gitu kan, itu kan yang tadinya kan harus dengan menyiapkan sekian banyak menu dan sebagainya, itu tetap bisa jalan, tetapi dengan take away tadi. Sekarang orang punya hajatan nggak dine-in loh, take away gitu kan, dan ternyata itu tetap usaha itu tetap bisa jalan gitu kan, tidak prasmanan lagi. Berangkat bahkan kalau di Solo Raya itu kan ada 5 kabupaten kota kan, 7 kabupaten kota. Itu mereka punya aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau jagung harus bawa pulang barangnya gitu kan. Jadi mereka datang kemudian hanya say hello, nanti foto dengan mantainya ya paling hanya disiapkan semacam booth kayak gitu kan. Iya. Itu dan ternyata artinya usaha itu tidak berhenti asal ada kreativitas gitu, ada kreativitas. Ya memang kondisi baru seperti ini. Nah sekarang kita balik ke rescue lagi, kita harus berusaha lagi biar stabil dulu. Caranya apa? Kita harus menahan diri dulu. Untuk menghadapi rescue kembali, apa kita harus pakai strategi yang lama terus kita terapkan lagi, atau mungkin ada hal baru yang mungkin bisa dilakukan untuk tahap rescue yang kita kembali ke rescue ini? Iya. Sebenarnya masyarakat sudah lebih siap sih ya dibandingkan dengan yang tahun kemarin gitu. Untuk proses rescue ini gitu. Tapi memang satu hal yang perlu dipahami bahwa prokes kan, artinya protokol kesehatan itu menjadi satu hal yang penting gitu. Kalau tadinya kita masker, kemudian kita masih sering makan bersama, masih tetap aja kita ngopi-ngopi di kafe gitu kan, walaupun berjarak gitu kan. Nah sekarang kita kan harus prokes dulu. Di mana itu di beberapa negara Eropa kalau kita lihat di kemarin ketika Piala UEFA Piala UEFA itu kan mereka sudah seperti bebas gitu karena mereka mungkin sudah menahan diri sebelumnya.
di apa namanya di Wuhan itu mereka sudah bebas karena mereka menahan diri sebelumnya gitu. Jadi memang ada saat di mana kita harus berhenti sebentar. Seperti kalau kita narik arah panah gitu kan, kalau kita langsung cil-cil gitu kan nggak akan sampai, tapi kita tarik ke belakang gitu kan, sambil kita memencing, menahan gitu, sampai kira-kira benar apa enggak ya, kira-kira pas atau enggak ya, begitu cep kita akan pas. Jadi kita memang sedang pada posisi semuanya itu harus bahu-membahu untuk menahan diri. Nah, saya kemarin dapat share video karena sekarang kan musim seperti ini yang namanya hoax video dan sebagainya itu kan luar biasa. Tapi saya kemarin menemukan satu share video yang sangat luar biasa, Mas. Mungkin Mas Bagus juga pernah melihat, atau kalau yang belum nanti bisa nyari gitu kan, nyari apa namanya itu, permainan dakon, tau nggak Mas? Permainan dakon anak-anak itu yang pakai biji dakon dipindahkan. Nah itu ada satu contoh gitu kan, ketika dakon itu bijinya putih semua. Kemudian ada satu bijinya yang dia itu ada olinya atau ada minyaknya gitu. Ketika dia melangkah 1, 2, 3 itu kan akan menular ke yang lain gitu. Nah, itu sebuah pembelajaran literasi dari ke masyarakat yang luar biasa. Bahwa kalau kita pada posisi sakit, ya sebaiknya kita tidak masuk dulu ke dalam lingkungan itu. Atau kalau kita tetap berjalan kemana-mana, ya risikonya semua akan terpapar, semua akan tertular gitu. Bahkan kelelawar yang semula inangnya emang dari manusia ya Bu ya, inangnya dari manusia gitu loh, maksudnya emang mediumnya itu kita gitu loh, dan penyebaran itu gitu udah kita musuhnya kelihatan ya kan. Kalau misalnya kita berdiam diri, betulnya kita berdiam diri, kalau misalnya itu salah satu biji dakonnya itu nggak kemana-mana, mungkin semua nggak akan kena oli ya Bu ya. Ini cuma satu itu aja betul, gitu. Betul. Dan saya sepakat dengan tadi apa yang kata Prof Ida, partisipasi masyarakat itu penting gitu loh untuk saat ini. Iya, betul. Memang harus seperti itu. Bagaimana kita ikut berperan pada posisi kita gitu. Kalau masalah ekonomi yang seperti ini sebenarnya kan yang dilakukan pemerintah juga sudah cukup banyak ya, artinya dengan berbagai macam bantuan, berbagai macam usaha yang dilakukan gitu. Cuman ya memang ini seluruh dunia mengalami ini seluruh negara mengalami, bahkan di negara-negara tetangga kita, jiran kita, Malaysia gitu ya, itu mereka juga mengalami krisis seperti kita dan lockdown gitu, dan benar-benar lockdown memang. Itu tadi, yang penting adalah bagaimana semua itu saling, kalau bahasa Jawanya menyengkuyung ya, menyengkuyung itu beramai-ramai bergotong royong gitu. Menyengkuyung namanya Mas. Beramai-ramai bergotong royong. Terlibat lah, berpartisipasi gitu ya di dalam ini gitu. Dalam penanganan COVID ini ya Bu ya. Tapi Bu, balik lagi ke soal sektor-sektor yang bakal leading di 2021 ini ya Bu ya. Sektor-sektor ekonomi, kira-kira sektor apa yang akan leading? Kalau kemarin di tahun 2020 itu ada sektor pertanian yang cukup leading ya, sektor ekonomi dan cukup yang positif gitu. Kalau di tahun 2021 ini apakah sektor pertanian juga akan leading atau mungkin ada sektor-sektor yang lain yang akan mengikuti Bu? Ya, sebenarnya kalau kita bilang leading gitu ya, bukan dia menjadi leading, tetapi karena memang dia risikonya paling kecil gitu kan. Kalau di industri manufaktur kan tingkat tingkat persentuhan dan sebagainya kan lebih banyak, tapi kalau pertanian kan tidak, sehingga memang kemudian itu menjadi sektor yang tidak terlalu turun gitu. Jadi kalau yang lain itu turun sampai 40-50%, pertanian juga turun karena masalah musim ya, tetapi hanya 4%. Tapi memang begini, kita kalau lihat mungkin nanti di kedepannya industri yang akan banyak leading itu adalah industri jasa dan industri yang istilahnya bersifat kayak semacam rumahan gitu ya. Jadi mereka tidak UMKM tetapi rumahan. Jadi mereka tidak terlalu berkolaborasi atau mereka tidak terlalu berinteraksi dengan yang lain. Ini sebenarnya bisa ya kalau kita lakukan dengan sistem yang tadi yang saya contohkan tadi di UMKM Lurik yang ada di Sukoharjo tadi. Ini kan sangat mungkin seandainya kita mempunyai satu usaha, kemudian usaha itu kita kita bagikan untuk dikerjakan di rumah-rumah, tapi dengan standarisasi tertentu yang kemudian setelah jadi itu dikumpulkan dirakit, sehingga ini akan mengurangi interaksi antar pelaku usaha gitu. Karena memang
kalau kita tetap melakukan usaha seperti ini, ketika ada satu orang saja yang terkena, kemudian akan menular kepada yang lain, maka usaha tadi kan akan ambruk gitu. Jadi kalau saya melihat memang tetap pada usaha rumahan, UMKM itu akan jalan, tetapi dipadukan dengan kemampuan pemasaran atau beradaptasi dengan online system. Gitu. Jadi industri, iya, online system itu saat ini tetap menjadi bagian utama. Digital itu menjadi bagian utama. Nah, ini beruntungnya kan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak perbankan, pihak pemerintah dengan QRIS misalnya, atau mungkin juga dengan model-model pembayaran yang tidak tunai seperti itu kan sebenarnya sudah bisa jalan. Baik. Sekarang cukup naik ya terkait itu ya. Karena juga kalau lihat dari anak-anak muda ini, generasi milenial ya terutama, mereka udah kecenderungan untuk cashless semua ya Bu. Kayak menghindari uang cash semua nih. Tuh. Iya. Dan ini juga ini loh Mas. Ada yang menarik loh Mas. Ada yang menarik. Kemarin itu saya kan kebetulan beberapa kali terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan kartu prakerja kan. Kartu prakerja itu kan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemuda yang belum bekerja atau yang dirumahkan seperti itu kan, yang PHK seperti itu. Ternyata pelatihan yang paling banyak diambil itu adalah pelatihan yang berhubungan dengan digital ekonomi. Oke. Banyak sekali yang ambil, hampir 60%. Ya misalnya saja untuk pelatihan istilahnya kemarin itu membuat konten-konten kreatif seperti itu, ya, kemudian telemarketing seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kemarin itu di setahun kemarin ya, saya kebetulan melakukan penelitian di Jawa Tengah di setahun kemarin, itu kalau kita lihat usaha gitu, itu kemudian terbagi menjadi 4 kuadran Mas. 4 kuadran itu ya memang dia itu tidak bisa lagi berproduksi dan tidak bisa memasarkan. Misalkan usaha transportasi, itu kan mereka memang akhirnya berhenti gitu kan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kalau yang jarak jauh mungkin masih beberapa gitu, tetapi yang jarak dekat itu kan mereka benar-benar tiarap gitu. Kemudian ada yang dia itu dapat berproduksi tapi tidak dapat memasarkan. Tuh. Jadi usaha-usaha yang dia harus pemasarannya keluar dengan sistem distribusi itu kan nggak bisa lagi memasarkan. Ada yang dia itu bisa memasarkan tetapi tidak bisa berproduksi gitu. Nah, akhirnya terjadi kolaborasi itu antara pihak-pihak yang dia masih bisa berproduksi dan pihak-pihak yang dia memang beradaptasi dan mampu memasarkan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk melingkan antara pihak-pihak yang dia itu bisa menciptakan barang, bisa memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dengan pihak-pihak yang mampu memasarkan. Kalau di beberapa wilayah di Solo itu saya melihat beberapa perbankan sudah mulai menggandeng semacam usaha-usaha provider gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan gitu ya. Tapi mereka membantu di pemasaran gitu. Karena kalau tidak seperti itu perbankan mati loh Mas. Perbankan ketika usaha-usaha itu berhenti kan angsuran yang masuk ke perbankan kan berhenti juga gitu. Iya. Gak ada yang ngangsur. Iya. Makanya dia berkepentingan ngasih memberikan fasilitasi untuk yang tidak bisa memasarkan dihubungkan dengan provider gitu. Sekarang latihan-latihan marketplace dan sebagainya kan banyak sekali kan kalau kita lihat ya. Iya, betul. Ya. Baik Prof, ini ada beberapa pertanyaan ini Prof yang tanya ini dari Mas Cahyo 42. Kalau menurut Prof Iza, apakah kebijakan lockdown sebagaimana yang diberlakukan di Malaysia memungkinkan nggak untuk dilakukan juga di Indonesia ya? Nah, kemarin PPKM darurat itu sudah banyak evaluasi dan masyarakat juga udah mulai ini kalau lockdown gimana kira-kira Prof Iza? Lockdown itu membutuhkan dana cukup besar juga ya. Kalau Malaysia itu mungkin jumlah penduduknya kan hanya 60 jutaan ya. Kita kan 270 juta gitu. Dan dari sekian banyak itu kan memang hampir 60% berada di Jawa. Gitu. Berada di Jawa. Yang lainnya di luar Jawa kan tersebar cukup banyak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita menggunakan kebijakan lockdown, kira-kira seperti yang di Malaysia itu kira-kira pemerintah mampu nggak untuk membiayai kehidupan selama taruhlah 2 minggu atau 1 bulan benar-benar tidak keluar rumah gitu kan, tetapi disupport segala macam atau distribusi segala macam kebutuhan pokoknya gitu.
Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan itu atau pemerintah ada dana untuk melakukan itu, ya mungkin bisa berjalan. Tapi kalau misalnya itu kan kaitannya dengan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk melakukan lockdown seperti yang dilakukan oleh di Malaysia gitu. Dan itu tadi ketaatan gitu, ketaatan masyarakat untuk mengikuti itu kira-kira bagaimana? Oke, nah ini juga disiplin dari masyarakatnya juga penting ya, jadi bro. Iya. Jadi nggak bisa ini cuma kerja dari pemerintah ya, bro ya. Iya betul. Tapi ini juga loh Mas, ada satu mekanisme yang sebuah aktivitas ya, aktivitasnya bukan aktivitas rutin gitu ya, tapi dia bukan aktivitas formal maksud saya, tetapi dia dilakukan itu yaitu yang didengung-dengungkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Jogotongo. Oh iya. Jogotongo. Warga bantu warga ya, Bu. Iya, itu. Iya, betul. Itu Jogotongo itu juga istilahnya sebenarnya itu kan mini lockdown tapi dibiayai oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi ketika ada masyarakat yang dia sedang mengisolasi diri gitu kan, maka dia dibantu oleh masyarakat sekitar gitu. Dibantu oleh masyarakat sekitar untuk penyiapan bahan makannya, kemudian fasilitas apa-apa saja. Bahkan kemarin ada temen gitu ya di lockdown gitu kan, dia mengisolasi diri karena kebetulan tidak bergejala, tapi satu rumah itu kena semua. Bahkan gas pun diantar ke rumah gitu, dan itu sifatnya adalah free gitu. Nah itu kan berarti lockdown model Malaysia, tetapi diterapkan pada level masyarakat, dibiayai oleh masyarakat sendiri. Jogotongo gitu. Jogotongo. Ya. Kemudian Tonggo itu tetangga. Iya, di sosial media itu warga bantu warga, Bu. Sama sistemnya kayak gitu. Jadi kayak misal ada orang-orang yang isoman, mereka crawling data gitu, ntar dikasih makan setiap 3 hari sekali. Yeah. Terutama kayak misal orang-orang yang sobat rantau ini loh, Bu. Kan dia perantauan sendiri misalnya. Jadi dia itu ada nanti kayak orang-orang atau teman-teman lewat platform sosial media, mereka nanti menurut itu lebih sangat efektif ya Bel untuk sekarang ini ya kan. Kepedulian ya. Kepedulian kan, kepedulian sosial gitu. Betul. Artinya saling tolong menolong seperti itu kan sebenarnya satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masa rescue ini. Betul. Baik, Bu, terima kasih, ini nggak kerasa Prof, udah sekitar 40 menit kita ngobrol-ngobrol santai ini, banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini, terutama juga dukungan terkait disiplin. Tadi kalau saya sedikit ngasih konklusi untuk diskusi pada siang hari ini bersama Prof Iza terkait dengan tahapan. Kalau bicara soal krisis ini ada tahapan rescue, recovery, kemudian ada adaptasi kebiasaan baru, di mana Indonesia udah sempat pada tahap recovery, cuman karena adanya ketidakdisiplinan dari masyarakat, kemudian kelonggaran, sehingga kita saat ini kembali lagi ke masa rescue, yang mana kita didorong untuk disiplin, didorong untuk saling berpartisipasi, didorong untuk gotong royong, jogotongo kalau kata Prof Iza, jogotongo, warga bantu warga, karena nggak mungkin teman-teman ini kita hanya mengharapkan kinerja dari pemerintah, tapi masyarakat juga bottom up. Ini kita juga harus memberikan contoh yang baik juga. Kalau misal nggak penting, udah nggak usah keluar. Toh juga di mana-mana kita ditutup kan, nggak bisa keluar gitu. Udah di rumah aja. At least dari situ kita mulai, kita sosialisasikan juga ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke lingkungan sekitar kita itu. Dan insya Allah semoga pandemi ini cepat berakhir. Juga untuk teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa ini kita udah vaksin, bisa diakses di mana-mana. Pemerintah udah menyediakan program vaksinasi gratis. Dan kalaupun juga ada teman-teman yang secara sukarela, pemerintah juga udah ada sekarang vaksin gotong royong untuk di tingkat korporasi ataupun perusahaan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman akan nggak dapat vaksin. Teman-teman pasti dapat vaksin karena udah menyediakan sekitar 400 sekian juta untuk seluruh penduduk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis, Prof Iza. Saya yang mohon maaf. Terima kasih ya Prof ya. Salam sehat selalu Prof Iza. Ya, terima kasih. Sampai ketemu ya.
Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. semua. Ya, semoga Waalaikumsalam. salam sehat ya, jaga sehat semua, jaga prokes. Ya, Ya, mohon sehat selalu, bro. izin ya. Baik, bro.